Semua manusia awam tentang apa dan bagaimana itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, hari akhir juga disebut dengan kiamat. Pada ayat yang tersurat di dalam Alkitab disebutkan bahwa terdapat dua jenis kiamat yang dapat menimpa manusia di dunia ini, yakni kiamat sugro atau sugra dan kiamat kubra atau kubro. Di antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Apakah itu? Dan tenang. Para kadang kinasiku sekalian, hari akhir adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti datang sebagai awal dari pembalasan bagi semua perbuatan manusia hidup yang baik maupun yang buruk, yang awam akan apa dan bagaimana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan antara kiamat sugra dan kubra dijelaskan di dalam Al-Quran surat Qiyamah. Bahkan dijelaskan dalam satu surat sendiri di Alkitab. Kiamat atau Qiyamah yang merupakan surat ke-75 dan terdiri dari 40 ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan surat Qiyamah ayat 36 hingga 40, hari kiamat dijelaskan sebagai peristiwa mengembalikan manusia hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat maha, yang kurang lebih artinya seperti ini. Apakah manusia pengingkar kebangkitan ini menyangka akan dibiarkan begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak dihisab dan tidak dihukum? Bukankah manusia itu dulunya hanya setetes air sperma yang dikeluarkan dan dimasukkan ke rahim, kemudian ia menjadi segumpal darah yang beku, lalu Allah menciptakan dari manusia ini dua jenis, yaitu lelaki dan perempuan? Bukankah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu ini maha kuasa untuk mengembalikan seluruh makhluk sesudah mereka fana? Tentu karena sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu apa dan bagaimanakah perbedaan antara kiamat sugro atau sugra dan kiamat kubro atau kubra secara umum yang tersurat pada Quran surat Qiyamah? Perbedaannya yakni mengenai ruang lingkupnya. Perbedaan antara kiamat sugra dan kubra ini dapat diamati dengan kiamat sugra yang sering terjadi di sekeliling kita. Kiamat sugra ini merupakan kiamat yang sering dikaitkan dengan meninggalnya seseorang manusia hidup. Sementara itu, secara umum yang tersurat pada Quran surat Qiyamah adalah kiamat kubra, dapat dikatakan dengan kiamat besar yang menjadi penanda akhir kehidupan seluruh manusia hidup di dunia. Perbedaan kiamat sugra atau sugro dan kiamat kubra atau kubro dapat dilihat dari tanda-tandanya sebagai berikut. Dan tanda-tanda dari kiamat sugra ini sangatlah banyak dan bahkan terjadi sejak zaman dulu hingga zaman sekarang di setiap harinya. Seperti datangnya kematian pada orang-orang yang tidak kenal atau tidak kita kenal. Sedangkan tanda-tanda kiamat sugra yang tersurat dalam kitab hadis diantaranya adalah: 1. Munculnya banyak pembunuhan. 2. Waktu yang terasa semakin singkat. 3. Berlomba-lomba meninggikan bangunan. 4. Sering terjadi bencana alam yang meliputi tanah longsor, gempa, tsunami, dan sebagainya. 5. Bulan sabit yang terlihat besar. 6. Munculnya gaya hidup mewah dan
manja di kalangan umat beragama. 7. Negara Arab yang menjadi padang rumput dan terdapat sungai. 8. Manusia yang mewarnai rambut dengan cat hitam dan lain-lain. 9. Orang baik yang senantiasa berkurang. 10. Orang jahat yang senantiasa bertambah. Dan yang ke-11, adanya pria yang menyerupai wanita, begitu juga dengan sebaliknya. Sementara itu, perbedaan kiamat sugra dan kubra juga dapat dilihat dari tanda-tanda kiamat kubra yang lebih dahsyat daripada kiamat sugra, sebagai hari akhir umat manusia hidup di dunia. Yang tersurat di dalam kitab hadis sebagai berikut. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda-tandanya, yaitu asap, dajjal, binatang besar, matahari yang terbit dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. 3 kali gempa bumi yang ada di timur, barat, dan semenanjung Arab, serta api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan membuat manusia kepada mahsyar mereka. Berdasarkan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda kiamat kubra yakni sebagai berikut: 1. Munculnya asap. 2. Munculnya dajjal sebagai musuh terakhir umat manusia. 3. Munculnya binatang besar. 4. Matahari yang terbit dari arah barat. 5. Turunnya Nabi Isa alaihi salam sebagai penyelamat umat manusia. 6. Adanya suku yang merusak kehidupan di bumi. 7. 3 peristiwa penenggelaman bumi. 8. Munculnya api yang mengumpulkan manusia. Itulah perbedaan antara kiamat sugra atau sugro dan kiamat kubra atau kubro yang secara umum sesuai yang tersurat di dalam Alkitab yang dapat saya informasikan sebagai tambahan wawasan kita bersama. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Putra Romo dalam laku murni menuju sucinya? Apakah kiamat sugra atau kubro itu ada dan berlaku juga untuk Putra Romo? Edan tenang. Bukankah di atas tadi sudah saya katakan bahwa bagi semua manusia awam tentang apa dan bagaimana itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra Romo bukanlah manusia awam. Putra Romo bukanlah manusia biasa, melainkan manusia yang sadar akan kesadaran hidupnya, yang pikiran, hati, dan syahwatnya terjaga. Putra Romo bukan sedang menjalankan karma, melainkan sedang laku hidup. Putra Romo tidak sedang laku menuju surga, apalagi neraka, melainkan sedang laku murni menuju sucinya Tuhan. Artinya, kiamat sugra ataupun kiamat kubra tidak berlaku bagi Putra Romo. Karena bagi Putra Romo yang ada hanya kesempurnaan hidup yang abadi. Ya, abadi tan tenaning owah kinsir. Sebagaimana turunnya Nabi Isa alaihi salam sebagai penyelamat umat manusia dari kiamat sugra dan kubra untuk tinggal selamanya di dalam kesempurnaan hidup yang abadi bersama sang pengepul kesempurnaan abadi. Maka semakin banyak jumlah manusia hidup yang tercerahkan karena kebersihan pikiran, hati, dan syahwatnya terjaga, semakin lenyap sirna layu apa yang disebut-sebut kiamat sugra atau kiamat kubra dan surga serta neraka. Lalu bagaimana dengan Putra Romo yang tidak mau menjaga pikiran, hati, dan syahwatnya, alias tetap terus asik memelihara kebencian, dendam, sirik, iri, dengki, buli, hasut di dalam pikirannya kepada apapun
khususnya sesama manusia hidup, yang selalu menggunakan hatinya untuk menghina, mencela, menghakimi, menilai, menelaah, mengadili, memfitnah, juga merusak apapun, khususnya sesama manusia hidup. Itu bukan putra Rama. Itu bukan putra Rama. Itu manusia yang tidak lebih baik dari orang awam, yang sedang berusaha merusak citra dan menodai kemurnian putra Rama, bahkan dirinya sendiri dan seluruh keluarganya sendiri. Jadi berhati-hatilah. Kenapa dan mengapa pikiran, hati, dan syahwat kita harus bersih dari itu semuanya, Pak Web? Karena sebab kita dicipta dan didesain bukan untuk seperti itu, melainkan untuk menjadi pelaksana sifat dan sikap Tuhan yang serba maha. Kenapa dan mengapa pikiran, hati, dan syahwat kita harus bersih dari kemelekatan, Pak Web? Selain sebab karena Tuhan tidak mau diduakan, juga agar supaya kita tidak mengalami sedih, kecewa, sakit pikir, serta sakit hati. Para kadang kinasiku sekalian, akte kelahiran kita adalah kertas, ijazah kita juga kertas, KTP kita kertas, akte nikah kita juga kertas, paspor kertas, surat kepemilikan tanah, rumah tangga, harta, uang kita juga kertas. Kehidupan kita di dunia ini layaknya hanya dikelilingi kertas-kertas tersebut, yang seiring berjalannya waktu berlalu semuanya akan rusak atau robek, kemudian dibakar jadi abu dan lenyap. Ada berapa banyak orang-orang begitu bahagia dengan kertas-kertas yang dimilikinya itu, kemudian berubah menjadi bersedih, kecewa, dan sakit hati karena kertas-kertas yang dimilikinya itu robek, rusak, yang mau tidak mau harus dibakar di tempat sampah. Manfaatkanlah kesempatan hidup sebaik-baiknya selagi masih bisa bernapas. Kita selalu yakin bahwa kehidupan orang lain lebih baik dari kehidupan kita, dan orang lain pun meyakini bahwa kehidupan kita jauh lebih baik dari mereka. Hal itu terjadi dikarenakan kita melupakan satu hal terpenting dalam kehidupan ini, yaitu hidup, sehingga kita tidak bisa sadar akan kesadaran mensyukuri hidup yang kita miliki, yang tak lain dan tak bukan adalah Ruh Tuhan. Oleh karena sebab itu, nikmati hidup dengan kesadaran rasa syukur sebelum hidup tidak bisa lagi dinikmati. Tidak capek pun perlu istirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Jangan lupa, kehidupan itu pendek. Artinya pasti ada saatnya finish. Jadi jangan tertipu dan terjebak oleh kertas-kertas yang sewaktu-waktu bisa rusak, sobek, dan dibakar supaya tidak jadi sampah. Bagaimana dengan surga dan neraka, Pak Web? Surga dan neraka itu hanya hukum sebab akibat bagi orang-orang awam yang rajin menanam karma di ladang pikirannya, kemudian dipanen oleh hatinya dan dinikmati oleh syahwatnya. Dan putra Rama bukanlah pelaku karma dalam bentuk apapun, melainkan laku hidup yang menghidupi semua yang hidup hingga sempurna dan abadi seperti pada awal mulanya dijadikan. Tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu, yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala. Amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu, selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kacang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci itu. Om, santi, 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 om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan salam kebajikan.